Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi mengenai aritmatika sosial bagian kedua, yaitu rabat atau diskon, neto, tara, dan bruto. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Pengertian rabat atau diskon, neto, tara, dan bruto. 2. Menghitung harga diskon. 3. Menghitung neto, tara, dan bruto. Lanjut. Rabat. Nah, rabat atau disebut juga diskon itu adalah suatu potongan harga. Kalau harga yang belum dipotong itu disebut harga kotor. Nah, harga setelah mendapatkan diskon itu disebut harga bersih. Sehingga harga bersih itu adalah harga kotor dikurang diskon. Seperti itu. Nah, sebenarnya diskon itu adalah salah satu strategi yang dilakukan juga oleh para pedagang untuk mendapatkan menarik konsumen ya, untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Jadi bukan sekedar potongan harga, tapi di sini ada teknik berdagang. Bahkan yang dagangan dalam bentuk jasa pun, di sini seperti Oyo itu ada diskonnya, mereka berikan 50%. Ya di marketplace pun banyak ya ada diskon seperti itu. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti ini. Pada awal tahun ajaran, Andi membeli sepasang sepatu dengan harga 135.000. Jika penjual memberi diskon 20%, berapa rupiah Andi harus bayar sepatu itu setelah dipotong diskon? Oke, perhatikan ini. Yang dimaksud diskon itu adalah ya persentase dari harga pembeliannya atau potongan dari harga pembelian. Sehingga untuk soal ini dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Berarti diskonnya adalah 20% ya dikali harga belinya. Nah, harga belinya itu adalah berapa? 135.000. Oke, 35.000. Ini 20% itu adalah sama juga 20 per 100. Ingat ya, persen itu per 100 ya. Dikali 135.000. Oke, ini ada 0 di bawah 2, ada 0 di atas 2, kita coret saja. 135 dikali 2 itu adalah 270. Masih ada 02 ya. Oke, 2 berarti diskon yang diperoleh itu adalah 27.000. Tapi ini bukan yang ditanya ya. Yang ditanya itu Andi membayar berapa sepatunya setelah ada diskon. Oke, berarti Andi membayar itu adalah 135.000 ya dikurang 27.000. Oke, dan itu adalah sama dengan 108.000 rupiah. Ini yang harus dibayar oleh Andi gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, yang kedua, perhatikan di sini. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu hanya segini ya, 20% aja. Nah, kalau di sini diskonnya tertulis 20% plus 10%. Nah, mungkin kalian pernah melihat label harga atau label diskon ya di mall ya. Itu seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Nah, hati-hati. Di sini artinya itu tidak sama dengan 30%. Ya, bukan 30% artinya diskonnya. Ya. Terus maksudnya apa? Nah, maksudnya itu adalah di sini kita hitung diskonnya itu secara bertahap ya. Hitung diskonnya secara bertahap. Ya, secara bertahap. Oke. Nah, yang pertama kita hitung dulu diskon yang pertama itu adalah 20%. Diskon yang pertama. Oke, berarti 20 per 100 dikali 135.000. Tadi udah seperti nomor 1 ya. Itu adalah kita dapat tadi 27.000 rupiah. Berarti harga setelah diskon yang pertama
ya, itu adalah 135.000 ya dikurang 27.000. Ini sama dengan 108.000 gitu. Nah, selanjutnya ya kita hitung diskon yang kedua. Nah, diskon yang kedua itu dari harga yang mana? Dari harga yang ini ya. Berapa? 10%. Oke, berarti 10 per 100 dikali 108.000 ya, sama dengan 10.800. Nah, inilah. Nah, berarti Andi membayarnya berapa? Oke, diskon yang kedua itu adalah berarti 108.000 ya dikurang 10.800 ya. 10.000 kali 10.800 berapa? Ya, 97. Iya, 97.200. Ini jawabannya. Itu makna dari diskon seperti ini ya. Nah, jadi kita hitung diskonnya itu secara bertahap 2 kali, dan hasil akhirnya kita peroleh adalah Rp 97.200. Belajar tentang bruto, tara, dan neto. Nah, mungkin kalian pernah melihat di bungkus kemasan makan ada tulisan seperti ini nih, berat bersih. Nah, berat bersih ini adalah nama lain dari neto ya. Karena di sini ada tulisan bruto ya kan, ada tulisan neto bawahnya. Nah, apa yang dimaksud dengan bruto, neto? Jadi nanti akan kita belajar tara ya, bruto, neto, dan tara. Oke, perhatikan beda pengertian dari bruto, neto, dan tara. Nah, bruto itu adalah yang dimaksud bruto, maaf nih salah ya. Biasanya dimaksud bruto itu adalah berat kemasan, nah ini coret, atau bungkus plus isinya. Nah, kalau neto itu adalah berat tanpa kemasan atau bungkusnya, atau berat isinya. Berat isinya saja tanpa pembungkus. Nah, kalau tara itu adalah berat kemasan atau bungkusnya dari suatu barang. Seperti itu. Biar lebih jelasnya, perhatikan ini. Nah, misalkan di sini adalah ada sekarung beras. Ada sekarung beras. Nah, berarti yang dimaksud dengan bruto itu adalah di sini ya, berat karung plus berat berasnya ya, plus berat berasnya. Oke, yang dimaksud dengan tara itu adalah berat karungnya doang ya, berat karungnya saja. Ini dengan neto berarti untuk kasus ini adalah berat berasnya atau isinya beras kan ya, berat beras. Sehingga bruto itu sering disebut juga berat kotor. Kenapa disebut berat kotor? Karena di sini termasuk berat kemasan, berat karung, sedangkan karungnya mungkin nggak kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah berasnya saja, sehingga dikatakan berat kotor. Nah, tara itu yang disebut juga adalah berat kemasan ya, berat kemasan atau berat bungkus. Nah, kalau neto ini disebut berat bersih. Kenapa disebut berat bersih? Artinya bukan beras yang bersih ya. Neto disebut berat bersih karena emang ini hanya berisi beras saja, karena kita mungkin hanya ingin kita berasnya saja ya, berat bersih karena isinya saja. Oke, ini contoh dari bruto ya untuk sekarung beras. Nah, misalkan ada contoh lain, biasa kayak jeruk. Nah, kalau jeruk itu biasa ditaruh di peti dia ya, kalau di pasar tuh. Misalkan seperti jeruk atau seperti apel, seperti jeruk. Nah, berarti yang dimaksud dengan bruto itu adalah berat peti ya, plus berat jeruknya ya, plus berat jeruk. Nah, yang dimaksud dengan tara ya berarti berat pembungkusnya itu berat petinya saja ya, berat peti. Nah, yang dimaksud dengan neto itu adalah berat jeruknya saja ya.
Oke, sekarang kita lihat contohnya di sini. Nah, sehingga nanti hubungan bruto neto tara, ini tadi bruto itu apa? Ya, berat bungkus plus isi ya. Neto itu berat isinya saja, tara itu adalah berat bungkusnya atau kemasan. Nah, nanti kita akan dapatkan hubungan bahwa bruto itu adalah sama dengan neto plus tara. Ya, neto plus tara, atau neto itu sama dengan bruto dikurang tara, atau tara itu sama dengan bruto dikurang neto. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, kalau suatu barang brutonya 55 kg, netonya 53 kg, berarti taranya adalah tinggal 55, ya kan ya, dikurang 53 sama dengan 2 kg. Ini jawabnya. Nah, kalau ini berarti brutonya itu neto plus tara, berarti 75 plus 2 sama dengan 77 kg. Nah, nomor 3, ini kalau brutonya 120, taranya 3 kg, berarti netonya itu adalah 120 dikurang 3 dengan 117 kg. Kalau yang ini brutonya ya berarti tinggal 247 ditambah 3 sama dengan 250 kg. Nah, soal berikutnya, contoh yang ketiga. Nah, lihat di sini ada kolom khusus persentase tara. Nah, memang khusus tara kadang dia dinyatakan dalam bentuk persentase. Ya, khusus tara ya, kadang dia dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, untuk menentukan persentase tara itu mudah. Ya, persentase tara itu sama dengan tara dibandingkan terhadap bruto, sehingga tara per bruto dikali 100%. Atau lebih singkat, tara per bruto dikali 100, T per B kali 100%. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini brutonya 60 kg, netonya 58 kg, berarti taranya adalah 2 kg ya. Oke, 60 kurang 58. Nah, persentase taranya berapa? Nah, itu berarti persentase taranya itu adalah tara per bruto. Ya, tara per bruto dikali 100%. Oke, taranya 2, brutonya 60 dikali 100%. 2 per 60 1 per 30 kali 100%. Ya, 100 dibagi 30 itu adalah 3,3%. Oke, berarti jawabannya 3,3%. Baik, sekarang kita lihat yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 gimana? Nah, lihat di sini taranya adalah 1,5% jika dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, brutonya 105 kg. Nah, untuk ini kita harus cari taranya dulu ya, kita cari tara. Nah, taranya bisa kita cari sudah 1,5% dari 125 kg. Jadi 125 atau 1,5 per 100 dikali 125. Itu ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini jadi 5 menjadi 4 ya. Terus sama ke 5 7,5 per 4. Oke, 7,5 per 4. Aduh Pak, gimana nih? Udah desimal pecahan lagi. Kita siasatnya. Nah, kedua ini pembilang dan penyebut kita kalikan 2. Jadi 15 per 8. Ya. Nah, tinggal dihitung 15 per 8 itu kalau dihitung itu adalah kalau tidak salah 1,875. Nah, ini dia. Berarti ini 1,875. Oke, sehingga netonya 125 dikurang 1,875 itu adalah 123,125. Seperti itu. Ini jawabannya nomor 2. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Nah, kalau nomor 3 kayaknya lebih enak ini angkanya ya. Kalau ini kan desimal sampai 3 angka di belakang koma ya. Oke, lihat nomor 3. Oke, kita cari taranya dulu. Nah, berarti taranya itu adalah 5% dari 250 atau 5 per 100 dikali 250. Ini bisa dicoret ya. Coret. Ya, 25 kali 5 125 per 10. 10 per 10 adalah 12,5. Oke, berarti taranya adalah 12,5 kg. 250 netonya 250 kurang 12,5 itu adalah 237,5 kg. Itu ya. Baik,
saja kita lihat yang nomor 4. Oke, nomor 4 brutonya 300, netonya 299, berarti taranya 1 kg. Oke, ditanya persentase taranya. Ya, taranya berarti tara per bruto kali 300 dikali 100%. Oke, ada 0, 2 di atas, 0 di bawah, berarti 1/3%, 1 dibagi 3 atau 1 kali 1/3, 1/3%. 1/3% itu sama juga 0,33%. Ini jawabannya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Oke, seorang pedagang tempe membeli sekarung kacang kedelai. Ingat ya, tempe itu bahan bakunya itu kacang kedelai ya. Oke, seberat 100 kg. Oke, berarti ini dia berat sekarung kacang kedelai. Berarti ini brutonya ya, brutonya. Nah, taranya 1,5%. Oke, ini taranya, ini tara. Nah, jika harga kedelai 3.500 per kilogram, tentukanlah harga kedelai yang harus dibayar pedagang tempe tersebut. Oke, nah berarti apa yang mesti kita lakukan? Nah, kita mesti mencari taranya dulu, ya. Cari taranya dahulu, tara dalam kilogram ya. Nah, berarti taranya itu di sini 1,5%. Nah, dikali bruto kali 100. 1,5% itu sama juga 1,5 per 100 dikali 100 kg sebenarnya. Oke, ini bisa coret-coret. Berarti taranya itu 1,5 kilogram. Nah, kalau taranya 1 kilogram berarti berat kedelainya doang ya, atau netonya ya. Neto ini berat kedelainya aja ya. Berat kedelainya saja. Itu berarti sama dengan 100 dikurang 1,5. Itu sama dengan 98,5. Oke, sampai sini gimana? Paham? Oke, lanjut ya. Ya, sekarang berarti pedagang tersebut harus membayar berapa? Nah, bayarnya berarti kan tinggal 98,5 kg. Nah, dikali ini kan. Nah, harga jualnya kan 3.500, harganya itu 3.500 per kilogram. Ya. Berarti ini 98,5 dikali 3.500. Oke, dihitung berapa hasilnya? Dikali 98,5 kali 3.500. Ya, benar. Itu adalah 344.750. Inilah jawabannya. Thanks for watching. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.